Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Horror ID. Kali ini kami akan membawakan sebuah cerita dari akun Twitter @nasura2101 dengan judul Karma. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk menekan tombol like pada video ini, tekan juga tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari channel ini. Bagi teman-teman yang ingin membaca cerita lengkapnya, bisa mengunjungi link yang akan kami sertakan di kolom deskripsi. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Disclaimer, tempat kejadian dan nama tokoh telah kami samarkan. Alur dan narasi cerita juga kami sesuaikan dengan keperluan penulisan. Jika ada kesamaan nama atau tempat serta alur cerita, itu hanya kebetulan semata. Mohon menyikapi tulisan ini dengan bijak, karena tujuan menulis cerita ini hanya untuk menghibur. Namaku Najwa. Saat peristiwa ini terjadi, aku masih kecil, namun sudah cukup paham dan mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Anak-anak zaman sekarang dan dulu berbeda. Anak zaman dulu, pada umur 7 tahun, sudah bisa sholat dan puasanya sudah teratur, sehingga mereka lebih bisa memahami. Berbeda dengan anak-anak zaman sekarang yang pada umur segitu masih dimandikan, ganti baju dibantu, makan disuapi, dan semua keinginannya harus dituruti. Jika tidak, mereka akan menangis. Orang tua juga berperan dalam hal ini. Seharusnya sejak kecil, anak sudah diajarkan mana yang boleh dan mana yang tidak. Biarkan mereka menangis agar mereka paham bahwa itu memang tidak boleh. Ada satu lagi yang sering dilupakan oleh orang tua zaman sekarang, yaitu meniup ubun-ubun anaknya dengan doa. Katanya, meniup ubun-ubun itu haram, sedikit-sedikit bilang haram. Padahal, mendoakan anak itu tidak haram. Orang zaman dulu bilang, dilepas kepalanya dan dipegang buntutnya. Maksudnya, biarkan anak melakukan apa yang mereka mau, asal diawasi dan didoakan dengan sungguh-sungguh. Dusunku bernama Pengongseng. Hampir semua penduduknya adalah pendatang, termasuk yang pertama kali membuka dusun ini. Kebanyakan penduduknya berasal dari Ponorogo, Magelang, dan daerah sekitarnya. Peristiwa ini terjadi pada zaman Mbah Ragil, adik kakekku. Mbah Ragil memiliki 3 orang putra dan 1 putri. Selain bertani, pekerjaannya adalah tukang membuat rumah, atau yang sekarang disebut arsitek. Hampir semua orang di dusun kami, jika ingin membangun rumah, pasti meminta bantuan Mbah Ragil untuk menentukan ukuran dan arah rumah. Gawangan atau tiang utama rumah harus diletakkan dengan hati-hati, mempertimbangkan segala detail di dalam rumah. Orang zaman dulu, sebelum membangun rumah, mereka menghitung terlebih dahulu apakah tempatnya pantas atau tidak, layak atau tidak untuk mencari rezeki. Mereka juga menentukan arah rumah dan di mana gawangannya harus diletakkan. Tidak sembarangan, mereka harus melakukan ritual dan puasa terlebih dahulu. Setelah perhitungannya pas, barulah Mbah Ragil akan memulai pekerjaannya. Mbah Ragil memiliki 4 anak, Hasan, Husein, Ali, dan Fatimah. Hasan sudah punya bengkel motor sendiri. Husein baru kelas 3 SMA, Ali masih kelas 1 SMA, dan Fatimah yang paling kecil, usianya sama denganku. Mbah Ragil berniat menikahkan Hasan secepatnya, karena menurutnya sudah saatnya Hasan menikah, daripada hanya tidur sendirian setiap hari. Namun, disinilah malapetaka itu dimulai. Hasan secara resmi dipanggil oleh orang tuanya. "Hasan, kami ingin kamu segera menikah," kata Bapak Ragil. Kata Mbah Ragil memulai pembicaraan. Hasan hanya tertunduk mendengarkan dengan hikmat. "Menurutmu bagaimana, Le?" tanya Mbah Ragil. "Saya siap, Pak. Kalau Bapak yang mencarikan, saya manut, Pak," jawab Hasan. Percakapan siang itu berakhir dengan wajah sumringah dari kedua belah pihak. Ternyata, Mbah Ragil sudah punya calon untuk Hasan. Segera mereka mengatur pertemuan kedua calon mempelai di hari yang telah ditentukan. Selang beberapa minggu, lamaran pun dilangsungkan. Kedua mempelai tampak bahagia, begitu juga keluarga besar mereka.
Namun, di balik kebahagiaan itu, ada seorang gadis bernama Sumina yang bersedih. Sumina sudah lama menaruh hati pada Hasan, tetapi tidak berani mengungkapkan perasaannya. Dengan berurai air mata, Sumina menceritakan kesedihannya kepada kakaknya. Sang kakak yang merasakan kesedihan Sumina menyusun rencana untuk menfitnah calon istri Hasan. Singkat cerita, Hasan yang mudah tersulut emosi termakan oleh tipu daya mereka dan akhirnya mengatakan kepada orang tuanya bahwa ia tidak mau menikahi tunangannya. Pada hari yang telah ditentukan, keputusan Hasan sudah bulat dan tak bisa digoyahkan. Keluarga calon mempelai perempuan tidak peduli apapun alasannya. Pernikahan harus tetap dilangsungkan meski dengan pengganti. Akhirnya Husein yang harus menggantikan Hasan demi menutupi rasa malu keluarga besar. Dengan terpaksa, Husein menuruti permintaan tersebut. Pernikahan pun berlangsung dengan hikmat. Meski Husein dan calon istrinya belum saling mengenal, keduanya menerima takdir dengan ikhlas, tersenyum tulus meskipun ada kesedihan di mata mereka. Namun, ada sesuatu yang lebih mengerikan yang sedang mengintai mereka. Husein memiliki kekasih yang juga teman sekolahnya, Lara. Lara tidak bisa menerima pernikahan Husein dan menggunakan cara hitam, menjampi-jampi Husein agar menuruti keinginannya. Pernikahan Husein dan istrinya yang sejak awal sudah rapuh dengan mudah dihancurkan oleh jampi-jampi Lara. Ditambah dengan kenangan manis kebersamaan mereka, pernikahan yang diharapkan langgeng tiba-tiba hancur. Husein melakukan tindakan yang lebih memalukan dari Hasan. Ia lari dari rumah dan kawin lari dengan Lara. Mbah Ragil yang sudah dipermalukan oleh Hasan kini harus menghadapi tindakan Husein. Ia merasa sangat terpukul dan sedih memikirkan nasib menantunya. "Kenapa aku dan anak-anakku yang menjadi penyebab dari kesedihanmu?" ucap Mbah Ragil dengan putus asa. "Mau aku taruh di mana mukaku ini? Bagaimana aku mesti menghadapi orang tuamu?" Menantunya jelas berduka. Air matanya terus mengalir. Namun, ia tetap menjalankan tugasnya seperti biasa, memasak setelah sholat subuh, menyiapkan kopi dan sarapan, lalu menyapu halaman. Kadang-kadang, ia terlihat termenung, tapi tidak pernah melupakan kewajibannya. Mbah Ragil terus mencari Husein. Zaman itu belum ada handphone seperti sekarang. Hingga akhirnya, ia mendapat kabar bahwa Husein berada di rumah keluarga besar di kota Ek. Salah satu anggota keluarga datang ke rumah Mbah Ragil untuk memberi kabar bahwa Husein datang bersama Lara. "Aku sudah membujuk mereka agar mau kuantar pulang, tapi mereka menolak," ucap seorang keponakan Mbah Ragil dari kota Ek. Mbah Ragil pun memanggil Dandan untuk membicarakan hal ini. Akhirnya, secara resmi, Mbah Ragil mengembalikan menantunya kepada keluarganya. Husein kemudian menikahi Lara di kota Ek tanpa persetujuan Mbah Ragil. Setelah itu, mereka pulang ke dusun Pengongseng dan tinggal bersama keluarga Lara, hidup seperti suami istri. Ketika Husein dan Lara berkunjung ke rumah Mbah Ragil untuk meminta maaf sekaligus restu, Mbah Ragil murka. "Aku tidak akan pernah bisa memaafkanmu saat kau menikahinya. Kau tidak menganggap aku orang tuamu. Sekarang minta restu. Kau sudah membuat pilihan saat meninggalkan menantuku dan pergi tanpa pamit. Kau bukan anakku sejak hari itu." Sejak itu, Husein hampir setiap hari datang ke rumah Mbah Ragil. Begitu juga Lara. Lara berusaha sebaik mungkin menjadi menantu yang baik, rajin membantu Mbah Ragil membersihkan rumah dan halaman. Lara dan Husein menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh tantangan. Mbah Ragil yang telah dikecewakan oleh dua putranya tidak pernah bisa memaafkan mereka. Meski Lara berusaha menjadi menantu yang baik dengan mengerjakan semua pekerjaan rumah, rasa sakit hati Mbah Ragil tidak pernah terobati. Ia menahan rasa sakit itu sendirian dan akhirnya jatuh sakit karena pikiran yang terus membebani. Kesehatannya memburuk hingga suatu hari ia muntah darah dan meninggal dunia. Beberapa tahun kemudian, Hasan menemukan jodohnya dan menikah. Sementara itu, Husein dan Lara sudah dikaruniai dua anak, seorang putra dan seorang putri. Ketika anak pertama berusia 4 tahun, Lara tiba-tiba jatuh sakit parah. Desas-desus menyebar bahwa Lara terkena guna-guna atau santet. Husein menghabiskan banyak uang untuk mengobati Lara.
bahkan harus menjual tanah dan sawah. Namun hasilnya nihil, kondisi Lara terus memburuk. Ternyata Lara disantet oleh keluarganya sendiri, Sunarti, menantu dari bibinya. Diduga menggunakan ilmu santet, Sunarti membutuhkan korban untuk memberi makan santetnya, dan Lara menjadi targetnya. Husin mencoba berbicara baik-baik dengan Sunarti, namun hanya mendapat penolakan keras. Sunarti bahkan terang-terangan mengakui perbuatannya dan bersumpah tidak akan melepaskan Lara. Husin kemudian meminta bantuan kepala RT, RW, dan kepala dusun. Namun, usaha mereka untuk berbicara baik-baik dengan Sunarti juga gagal. Sunarti tetap menentang dan menolak melepaskan Lara, bahkan bersedia mati demi mempertahankan santetnya. Akhirnya, setelah berdiskusi panjang dengan para sesepuh desa dan keluarga besar, warga memutuskan untuk memaksa Sunarti melepaskan Lara dengan mengarak Sunarti dan keluarganya keliling desa. Pada hari yang telah ditentukan, seluruh warga berkumpul di halaman rumah Suminten. Banyak orang dari dusun sebelah juga datang secara sukarela. Mereka mengarak Sunarti dan keluarganya keliling kampung dan memaksa Sunarti untuk melepaskan Lara. Sunarti akhirnya terpaksa setuju karena diancam akan dibakar hidup-hidup jika menolak. Namun, Sunarti memiliki rencana jahat. Ia mengatakan bahwa ada ritual khusus yang harus dilakukan untuk melepaskan Lara, termasuk menyelenggarakan selamatan dengan 7 ingkung dan beberapa persyaratan lain seperti kemenyan dan bunga. Keluarga Mbah Ragil termasuk kakekku tidak pernah dilibatkan dalam masalah ini dan memilih untuk tidak ikut campur karena prinsip mereka. Pada hari yang ditentukan, acara selamatan dilangsungkan dengan semua persyaratan yang diminta oleh Sunarti. 7 ingkung berjajar rapi bersama tumpengnya, dan tamu yang diundang juga dipilih sesuai permintaan Sunarti. Di balik senyum Sunarti, ada rencana busuk yang sedang ia susun. Sambil menjalankan ritual, Sunarti tertawa dalam hati, merencanakan sesuatu yang lebih jahat. Acaranya digelar di rumah sahabat Lara, Ayu. Semua orang sudah berkumpul di sana dan doa akan segera dimulai. Sunarti, menantu yang licik, juga hadir dan telah memilih pemimpin doa. Namun, ada yang aneh, tak satu pun anggota keluarga Sunarti terlihat. Acara baru saja dimulai ketika tiba-tiba Ayu keluar dari kamar telanjang bulat dan mengamuk. Ia mengobrak-abrik semua persembahan dan makanan, mengusir tamu undangan dengan ingkung dan tumpeng sebagai senjatanya. Tamu-tamu kaget dan berlarian keluar rumah. Keluarga Ayu panik, berusaha menenangkannya, tetapi Ayu terus meronta dan berteriak, "Aku dicelakai, aku dicelakai." Tubuhnya hanya ditutupi selembar sprei. Setelah beberapa saat, Ayu kelelahan dan akhirnya bisa dipakaikan baju. Sementara itu, Sunarti memanfaatkan kekacauan ini untuk melarikan diri. Ayu kemudian diberi doa dan air putih hingga tertidur. Barulah keluarga dan warga menyadari bahwa Sunarti tidak berniat melepaskan Lara. Ritual yang dilangsungkan ternyata jebakan untuk membuat semua yang terlibat menjadi gila. Beruntung, leluhur Ayu tidak terima tanahnya diinjak-injak untuk berbuat jahat dan merasuki tubuh Ayu untuk menggagalkan rencana Sunarti. Meski rencananya gagal, Sunarti berhasil melarikan diri dari dusun Pengongseng bersama seluruh keluarganya. Ketidakhadiran mereka ternyata disengaja untuk menghindari konsekuensi ritual. Kondisi Lara semakin parah dan akhirnya meninggal dunia. Keluarga Ayu pun seolah terkena kutukan. Ayu mengalami masalah penglihatan, sempat buta sementara dan perlu operasi katarak, dan sekarang harus memakai kacamata. Kakak tertua Ayu menjadi linglung dan bertingkah seperti orang gila, sering mencabut singkong belum panen dan memaki orang yang lewat. Kakek Ayu yang biasanya ramah berubah menjadi penyendiri, sering mencegat orang dan memaki mereka tanpa alasan jelas. Salah satu keponakan Ayu yang tinggal di pesantren juga tiba-tiba sakit keras dan harus dirawat di rumah sakit. Meski kehidupan kembali normal, setelah beberapa waktu, kejadian ini meninggalkan trauma dan duka mendalam bagi keluarga Ayu dan seluruh warga dusun. Dokter awalnya mengira dia hanya kecapean, tetapi kondisinya tidak kunjung membaik.
Dia dirawat selama lebih dari sebulan karena tubuhnya lemas dan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Setelah kondisinya membaik dan dia dibawa pulang, hanya beberapa hari kemudian dia kembali pingsan dan sakit lagi. Ini berulang terus-menerus hingga setahun kemudian tersiar kabar bahwa dia gila. Sejak pertama kali masuk rumah sakit, dia sering berhalusinasi dan melihat hal-hal yang tidak masuk akal. Berteriak seperti orang gila. Keluarganya selama ini menyembunyikan keadaan ini, tetapi kondisinya semakin parah hingga dia mulai menyerang orang-orang di sekitarnya. Suatu hari, dia menyerang seorang tetangga yang menjenguknya, dan akhirnya rahasia keluarganya terungkap. Orang tuanya yang tidak percaya pada hal-hal gaib menyepelekan ketika orang-orang mengatakan bahwa sakitnya tidak wajar. Dia tidak pernah sembuh sepenuhnya, hanya tenang sesaat sebelum kembali kambuh. Beberapa tahun kemudian, dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa oleh orang tuanya. Setelah beberapa tahun, dia keluar dari rumah sakit jiwa sebagai orang yang berbeda. Gadis muda yang dulu labil, kini tampak dewasa, santun, dan tegas. Dia juga mulai berargumen dengan orang tuanya tentang hal-hal tidak kasat mata. Setelah belajar dari seseorang di rumah sakit jiwa yang membantunya membuka mata batinnya. Sementara itu, Sunarti dan keluarganya terpaksa berpindah-pindah karena ditolak oleh warga di berbagai tempat. Cerita tentang Sunarti yang menyantet keponakannya menyebar luas, bahkan ke desa-desa yang jauh dari Pengongseng. Mereka akhirnya menemukan sebuah keluarga di desa yang mau menerima Warno, suami Sunarti. Tetapi anak-anak mereka tetap tidak diterima oleh warga. Anak pertama Sunarti tinggal dengan keluarga suaminya di desa lain, sedangkan anak kedua, yang merupakan istri dari menantu yang tukang santet, mengikuti suaminya entah kemana. Anak ketiga merantau ke Surabaya dan menikah beberapa tahun kemudian. Anak kedua Sunarti akhirnya bercerai dari si tukang santet. Selama ini, dia terus mengikuti suaminya karena takut dan sering diancam akan dibunuh dengan santet jika berani meninggalkannya. Suaminya semakin semena-mena, sering memukulnya hanya karena kesalahan kecil. Akhirnya, dia tidak tahan lagi dan mengajukan cerai. Tekadnya bulat, lebih baik mati daripada terus hidup dalam ketakutan. Keberaniannya berbuah manis. Dia bercerai dan beberapa tahun kemudian menikah lagi dan hidup bahagia. Si tukang santet sudah tidak terdengar lagi kabarnya. Begitulah karma bekerja. Lara menggunakan cara hitam untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, menyebabkan kematian Mbah Ragil. Namun, Tuhan punya cara sendiri untuk mengambilnya. Semoga kita belajar dari peristiwa ini. Oke teman-teman, sekian kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di bawah. Semoga cerita ini dapat memberikan pelajaran berharga. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Nantikan kisah-kisah horor berikutnya di channel Horror ID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.